mata kuliah Wacana Bahasa Arab, saya diminta untuk mewawancarai seorang ustadz atau kiai. Di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Nurun. Mengenai pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu mengenai pentingnya bahasa Arab untuk dakwah. Ya, terima kasih. Pertama, untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, ya pasti penting. Karena kenapa? Seorang dai tersebut dituntut untuk menguasai ilmu agama, dan ilmu agama itu musadrul ahkam atau sumber-sumber hukum primernya itu ya berbahasa Arab, seperti itu. Kan sudah jelas ya tertera bahwa penggunaan bahasa Arab itu memang penting. Kemudian apakah setiap seorang dai ataupun ustadz itu harus bisa menguasai bahasa Arab? Tergantung, dan maharoh apa yang harus dikuasain. Yang pertama, kalau maharoh qiraah, membaca, memahami dari teks-teks Quran hadis, begitu pula kitab-kitab turos, yaitu penting maharoh di situ. Akan tetapi tidak butuh juga kalau untuk maharoh kalam, yaitu berbicara. Tergantung sikon atau situasi kondisi. Apabila kita dakwah di masyarakat, ya kita harus menyesuaikan bahasa mereka. Kalau kita dakwah di luar negeri, ya mungkin yang berbahasa Arab, misalnya pastinya kita harus berbahasa Arab, seperti itu. Akan tetapi kita menguasai semua maharah dalam bahasa Arab, baik maharah qiraah atau kalam, maharatul istima, dan maharatul kitabah, itu lebih baik. Seorang dai atau pendakwah kan mesti butuh referensi ya, Ustaz. Seperti dari Al-Quran, hadis. Terus bagaimana penggunaan kitab kuning? Apakah itu penting juga untuk referensi? Iya, pastinya kan materi dakwah, dan harus seorang pendai itu kuasai, yaitu harus tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu menguasai ilmu-ilmu agama atau hukum-hukum dalam agama Islam itu sendiri. Nah, bagaimana kita untuk menguasai hukum-hukum Islam? Ya kita harus belajar pada kitab salafus saleh kita, ya kepada Qurannya, kepada hadisnya, dan kepada kitab-kitab yang kitab-kitab kuning sebagaimana di pesantren toh itu fikihnya, tauhidnya, dan lain sebagainya. Maka ya pasti penting kita untuk menjadikan kitab-kitab turos itu sebagai referensi primer dalam kita mendakwahkan atau menyampaikan hukum-hukum agama di masyarakat. Mengenai pertanyaan terakhir, tips jika ingin menjadi pendakwah. Yang pertama, secara umum seorang dai itu harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama alim, yaitu orang yang pintar, orang yang cakap, yang dalam ilmu keagamaannya. Dan yang kedua yaitu arif, yaitu abid. Seorang pendakwah itu tidak hanya pintar ngomong saja, kan, tapi dia seorang ahli ibadah, orang yang mampu mempraktekkan, mencontohkan apa yang dia sampaikan. Dan yang terakhir yaitu arif, yaitu bijak. Jadi ketika menyampaikan dakwahnya tersebut, sekiranya isinya tersebut merasuk, tidak menusuk terhadap orang atau yang didakwahi oleh kita itu sendiri. Itu tips secara umum. Secara perinci, seorang pendakwah, orang yang mengajak terhadap kebenaran, yaitu seorang pendakwah itu sendiri harus memiliki kiat-kiat. Yang pertama, ya tadi tafakuh fiddin, yaitu orang yang menguasai dan dalam akan ilmu agamanya dan mengetahui kondisi kekinian. Dan yang kedua, itu harus menguasai teknik dan metode ceramah, metode dakwah yang baik, baik olah vokalnya, baik humorisnya, baik susunan katanya, dan lain sebagainya. Makanya ada istilah ATM, amati dulu mana pendai idola Anda yang sesuai dengan passion Anda, kemudian Anda harus menirunya, kemudian memodifikasi sesuai dengan potensi, sesuai dengan passion yang Anda miliki, seperti itu. Terima kasih buat segala materi dan ilmu yang didapat. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofan Amal Nabila, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah wacana bahasa Arab, saya diminta untuk mewawancarai ustadz atau ustadzah ataupun seorang pendakwah. Di samping saya sudah ada Bapak Haji Ahmad Sadiran yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Untuk memulai wawancara kali ini dimulai dengan pertanyaan, Pak, bagaimana pentingnya bahasa Arab dalam berdakwah? Oh, ya. Bahasa Arab itu penting dalam berdakwah, sebab sebagai pendakwah harus mengerti tentang ilmu syariat, antara adalah Al-Quran, tafsir, hadis dan sebagainya adalah semuanya menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu bahasa Arab adalah penting untuk berdakwah. Baik, Pak, kan bahasa Arab ini sangat penting ya Pak. Iya betul, penting. Kira-kira seorang dai apakah harus bisa menguasai bahasa Arab? Oh iya, harus menguasai bahasa Arab. Sebab kalau tidak, nantinya akan terjadi suatu penafsiran yang salah. Baik Pak, untuk berdakwah, seorang pendakwah kan masih butuh referensi ya Pak, baik dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ataupun dari yang lain. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai penggunaan kitab kuning atau kitab turos sebagai referensi? Kitab kuning itu perlu untuk berdakwah sebagai referensi, karena kitab kuning itu suatu sebagai rujukan. Antara lain adalah di dalamnya ada kitab kuning adalah tafsir, yang tafsir juga nantinya ada tafsir jalan lain dan sebagainya. Hadis pun harus kita bisa mempelajari tentang ilmu hadis supaya kita dalam menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan hadis itu betul. Baik Bapak. Nah, kira-kira apa tips untuk menjadi seorang pendakwah Pak? Oh ya, seorang pendakwah tip antara lain yang pertama adalah harus punya ilmu syariat agama Islam supaya kita untuk mengajarkan itu tidak salah paham. Yang kedua harus memahami kondisi tentang orang yang akan didakwai. Yang ketiga antara lain adalah seorang dai harus bersikap hikmah atau bisa bersikap bijak. Yang keempat adalah dai itu harus mempunyai akhlakul karimah. Itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Bapak atas segala jawaban dan informasinya. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Sadiran kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sekian tugas wawancara yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa lakum ala nafsi ismil kamil Sofanul Amal Nabila. Ana talibah min kismiatil i'tisal wal i'lamil islamiyah fi jami'il Sunan Gunung Jati al-Islamiyah al-Hukmiyah al-Hatimah muqabbalatan hiya'an lughatul Arabiyyah muhimmatun jiddan fiddari li'annahu masadiru syariatil Islamiyah tastadimu lughatul Arabiyyah wa kadzalika kitabat turusi allati qad allafaha ulama salaf yujibu ngalal wi'adon ayutkinu lughatul Arabiyyah alal aqali yastati'u qira'atal wa fahma ala kitab Arabiyyah li'annahu idza kana la yastati'u lughatul Arabiyyah faqad yu'adzi dzalika su'al fahmi wa tafsiri. Ini istahaddamu kitabat turusi kamarjingan ma'adati da'wati amrun darariyun li ghayah wa ma'a dzalika la budda li da'i ayyudkinu ngilmaddin bitarakati fahmi masadiru syariatil islamiyah wa kitabi ulama salaf wa hum yastahaduna bil lughatil arabiyyah nasaihul litakuna wa'idan bisyaklin amin wahid
alim. Sani, abid. Salas, arif. Amma bisyaklin hasin kama yali. Wahid, tafakuddin. Sani, tabahuru tariqad da'wah. Salas, fahmi halat al-mujtama'a awil hadirin. Arba, hasanul huluk. Yumkin ila hadha mini. Syukran ajilan ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.